Halo, selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya Kevin Kiroyan dari kelas 4 Manajemen Bisnis 2, jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado. Saat ini akan membuat satu video, dan ini adalah salah satu pelengkap untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah lobby dan negosiasi. Dan selamat menyaksikan. Kita masuk pada soal yang pertama, di mana di sini disuruh untuk menjelaskan persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam negosiasi. Yang pertama adalah tentukan tujuan tertinggi. Artinya di sini jika kita mau melakukan negosiasi, kita harus punya tujuan, kita harus punya visi dalam melakukan negosiasi, dan kita harus menentukan mana yang menjadi fokus kita dalam kegiatan bernegosiasi seperti ini, supaya nantinya dalam orang bernegosiasi itu terarah pada satu tujuan yang paling penting seperti itu. Yang kedua, lakukan riset. Artinya kita harus cari tahu siapa lawan negosiasi kita dan apa yang akan kita negosiasikan, supaya nantinya orang yang bingung, artinya yang ada kebingungan dalam orang melakukan negosiasi, karena orang sudah lebih tahu dan orang sudah tahu siapa yang menjadi teman negosiasi kita. Yang ketiga, kalau lakukan hal-hal yang artinya dapat orang negosiasikan. Tentunya di sini dalam pengertiannya orang harus juga tahu, orang juga harus mempunyai yang perlu orang negosiasikan di sini. Yang keempat, siap mundur jikalau tidak terjadi kesepakatan. Artinya di sini kalau seandainya memang dalam bernegosiasi orang perlu atau orang mau, jika orang negosiasi itu terjadi kesepakatan nyanda gagal dalam negosiasi, tapi langkah baiknya untuk orang itu bersiap dan untuk orang mengalami kegagalan. Tentunya dalam segala sesuatunya dalam bisnis, orang itu harus bersiap-siap jika nantinya orang negosiasi, orang bisnis ini akhirnya akan gagal atau tidak terjadi kesepakatan, supaya nantinya orang mental itu terbangun. Kalau orang mentalnya terbangun, nantinya orang menjadi orang yang mempunyai mental yang baik, mental yang lemah. Jadi alangkah baiknya untuk orang selalu siap. Yang kelima ini, siapkan win-win solution, artinya solusi menang-menang. Jadi apa yang nantinya ketika orang mengalami kemenangan dalam bernegosiasi, orang juga yang menjadi teman negosiasi kita juga merasa juga sama, menang 50-50. Maka kita harus punya solusinya, terus mempersiapkan. Nantinya kalau orang menang, begini seperti itu. Jadi harus segala sesuatunya harus dipersiapkan dalam melakukan negosiasi seperti itu. Nomor 2, di sini jelaskan bagaimana pelaksanaan negosiasi. Tentunya dalam negosiasi ada yang pertama tawar-menawar. Kalau jadi tawar-menawar bukan negosiasi namanya, itu pertemuan biasa. Yang kedua, ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah lumrah jika terjadi dalam negosiasi. Pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang, ada yang menang seperti itu. Selanjutnya dalam pelaksanaan negosiasi itu ada kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, namanya bukan negosiasi, namanya hanya ngobrol-ngobrol doang, hanya bakar lontar, itu hanya gibah. Jadi dalam bernegosiasi itu ada ada yang menang, ada yang kalah,
ada yang menang, ada tawar menawar, proses tawar menawar, ada kesepakatan juga, ada yang namanya istilahnya win-win, win-loss, dan loss-win, seperti itu. Ya, yang nomor 3 adalah jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Nah, di sini ada beberapa cara yang baik untuk melakukan atau bagaimana orang menutup negosiasi dengan baik. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan jelas, karena ini artinya sudah di akhir dalam negosiasi. Artinya gunakanlah komunikasi, bahasa, ucapan, pelafalan dari dari mulut kita itu dengan jelas, supaya orang yang nantinya akan mendengar dapat mendengarkan itu dengan baik, dengan jelas, supaya jangan terus serta mau tutup negosiasiannya tidak jadi karena dia tidak mendengarkan dengan baik, terus juga menjelaskan dengan tidak baik. Maka dari itu alangkah baiknya untuk menjelaskan sesuatunya itu atau melakukan komunikasi itu dengan jelas. Yang kedua, lakukan kontak mata. Nah, jadi saya sudah banyak membaca dan juga melihat di sosial media bahwa kontak mata ini sangat penting sekali, karena di YouTube saya nonton bahwa ketika ada orang melakukan kontak mata, dia bisa tahu ciri-ciri dari orang tersebut, dia bisa tahu dan dia bisa mendapat informasi dengan lebih baik atau lebih banyak dari orang yang diajaknya berbicara seperti itu. Maka lakukanlah ketika mau menutup negosiasi itu dengan melakukan kontak mata. Yang ketiga, tetap percaya diri. Nah, terkadang orang jika sudah akhir-akhir ini sudah tidak percaya diri, atau banyak orang yang melakukan negosiasi atau apalagi baru belajar, itu orang yang kadang tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Padahal dalam negosiasi ini sangat penting jika kita percaya diri, supaya orang tahu bahwa oh ya, orang ini melakukan negosiasi dengan kita dengan baik, orang ini juga orang yang optimis ya, dan juga positif, orang ini juga mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, sehingga orang dapat melihat bahwa oh iya, ini orang baik untuk orang sama-sama melakukan negosiasi. Dan sekali lagi, optimis, jangan pesimis. Terkadang orang ketika melakukan negosiasi kita kuat ini, ujungnya nantinya kita kaki-kaki mau kalah, atau kita tidak pandai berbicara, atau kita tidak pandai berpikir. Ya, selalu optimis, dan di sini juga positive thinking. Berpikirlah segala sesuatunya itu dengan baik, jangan baru memulai negosiasi negative thinking seperti itu. Dan berikan sedikit humor. Nah, ini adalah sesuatu yang terkadang membuat orang itu barangkali walaupun ujung-ujungnya tapi perlu diperhatikan, berikan sedikit humor ini, jangan humor yang terlalu receh sehingga membuat orang juga risih dan melihat orang. Oke, boleh kurang begini. Jadi berikanlah sedikit, jangan berlebihan. Artinya orang artinya siapa sih dunia ini yang tidak mau atau tidak suka dengan humor? Pasti orang suka dengan humor. Artinya lewat humor ini juga bisa mencairkan suasana, dan humor ini juga bisa artinya merefresh kembali orang pemikiran supaya tidak terlalu tegang seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika orang menutup negosiasi, kasih sedikit humor seperti itu. Dan yang terakhir adalah selalu tersenyum. Artinya ketika ini orang ini ramah, ketika orang akan memberikan senyum, orang kan juga ini bagus nih orang ini kan. Dia dan tidak senyum dan akhirnya orang menganggap terus jadi sedikit sebenarnya bodoh atau gila. Nah, tapi bagaimana jika ini tepat untuk orang? Artinya orang akan merasa melihat orang positif jika dia memancarkan aura yang positif, memberikan senyuman, memberikan atau santun seperti itu. Senyuman kan bisa diartikan banyak seperti itu. Dan ketika orang memberikan senyuman ini, orang
terlihat akan sedikit ada yang kontak baik, ada ketika orang memberikan senyum ini orang akan tidak merasa terlalu canggung seperti itu. Ya, nomor 4 adalah jelaskan bagaimana menangani keluhan dalam negosiasi. Nah, keluhan dalam bernegosiasi ini beragam. Ada keluhan, pasti artinya keluhan ini menuju kepada kurang primanya barang atau bahan yang orang sampaikan sehingga mendapat keluhan. Pastinya ini salah satu protes ya, atau salah satu gambaran untuk mau memberikan koreksi terhadap produk yang orang sampaikan. Jadi alangkah baiknya jika cara menanganinya adalah sekali lagi melakukan komunikasi dengan jelas. Sampaikan dengan baik bahwa apa yang menjadi keluhan Bapak, apakah keluhan ini bisa selesaikan dengan baik. Sampaikan dengan jelas supaya orang yang mendengarkan, orang yang melihat, orang yang menerima atau orang yang memberikan keluhan itu boleh dorong nyandak dan berarti kalau orang juga sampaikan itu dengan baik dan jelas, orang itu pasti akan mengerti ya. Orang itu akan menyampaikan keluhannya dengan baik. Nah, sekali lagi saya sampaikan lakukan kontak mata juga. Di sini lakukan kontak mata supaya orang dapat melihat atau orang dapat mendapatkan informasi tambahan dari orang yang nantinya akan melakukan keluhan seperti itu. Dan juga jangan kau memberikan humor, tapi sedikit saja, jangan terlalu berlebihan, karena sudah orang mau keluhan udah cuma bermain atau buku serius seperti itu. Dan selalu tersenyum, berikan senyuman kepada bapak atau ibu. Ada apa, kalau ada keluhan boleh sampaikan dengan baik supaya kami akan menyampaikan itu dengan baik seperti itu. Sampai kepada nomor terakhir, yakni jelaskan strategi negosiasi yang harus dilakukan dalam negosiasi. Jadi dalam negosiasi itu punya strategi, punya cara-cara, punya kiat-kiat untuk melakukan negosiasi dengan baik. Perhatikan yang pertama, perhatikan nada bicaramu ya. Artinya di sini jika orang mau menyampaikan negosiasi, perhatikan nada bicara. Jangan artinya secara sampaikan dengan nada yang santai, yang terlalu tinggi. Artinya kan kalau berbicara tinggi kan menggambarkan bahwa dia marah ini, atau dia ya karena berada tinggi seperti itu. Jadi sampaikanlah trompet negosiasi itu dengan nada yang baik, nada yang jelas juga, nada yang tepat supaya orang tidak salah mengerti dengan apa yang orang sampaikan. Yang kedua, hindari kata-kata yang kurang meyakinkan. Nah, pastilah bernegosiasi ini orang perlu juga orang-orang yang meyakinkan. Begitu juga jika orang mau menyampaikan sesuatu, orang juga perlu kata-kata yang membuat orang itu yakin bahwa produk ini tepat, bahwa lokasi ini tepat, bahwa seperti itu. Sampaikanlah kata-kata yang betul-betul membawa pada suatu produk yang betul-betul meyakinkan bagi setiap orang yang mau menggunakan trompet produk seperti itu. Yang ketiga, lakukan riset. Nah, cari tahu produknya, orang-orang yang orang mau lakukan negosiasi seperti itu. Harus cari tahu supaya contoh seperti ini. Saya mau bernegosiasi dengan salah satu pimpinan perusahaan ini. Cari tahu, dia adalah orang yang berpendidikan tinggi. Karena itu saya harus memperhatikan ini supaya dia nyambung dalam bicara. Yang kedua, dia itu orangnya seperti apa sih? Maksudnya dia bicara itu tegas, dia punya bicara itu humor, dia punya bicara itu santai. Kita harus cari tahu supaya ketika kita mau menyampaikan negosiasi itu tepat. Atau begini, apakah dia suka orang yang formal atau non formal? Di situ kalau dia punya kebiasaan yang formal,
orang bisa menggunakan pakaian yang formal, orang bisa bicara dengan formal, atau ini orang ini tidak suka di tempat yang ribut atau bising, orang cari tempat yang tepat untuk mau bersama-sama orang bernegosiasi seperti itu. Jadi lakukan riset ini banyak sekali, artinya orang harus mencari tahu terlebih dahulu supaya nantinya orang tidak salah tempat, tidak salah kostum, tidak salah orang. Yang keempat, jangan terlalu personal, artinya personal itu jangan terlalu mengacu kepada oh ini saya, ini dia, seperti itu. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh. Artinya dalam bahasa tubuh ini cara orang duduk saja harus diperhatikan, apalagi orang bernegosiasi dengan orang yang kebetulan perfeksionis. Nah, baru gaya bicara juga harus perhatikan, gaya duduk saja harus diperhatikan. Semua itu harus diperhatikan dalam melakukan negosiasi. Maka di sini ada 5 strategi dalam bernegosiasi harus diperhatikan, karena salah satunya keberhasilan seseorang dalam bernegosiasi punya strategi yang baik, melaksanakan strategi dengan baik dan tepat. Seperti itu. Sekianlah itu saya sudah menyampaikan 5 soal yang telah diberikan oleh dosen pengajar melalui mata kuliah lobby dan negosiasi, dan semoga yang menyaksikan dapat banyak bertambah ilmu juga. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf, tapi saya menyampaikan tetap terus menjaga kesehatan dan kebersihan, dan kita tetap stay di rumah. Jika orang terpaksa untuk keluar rumah, gunakanlah masker, selalu mencuci tangan, dan hindari kontak fisik dengan orang lain, dan juga jaga jarak. Dan jika saatnya tiba, jika kita harus melaksanakan new normal, maka lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan protokol kesehatan, supaya kita dapat sama-sama memberantas dan memutus rantai penularan COVID-19 atau Corona ini. Dan sekali lagi, salam sejahtera, terima kasih.